Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Masih dalam rangka WFH, sekitar seminggu lagi ke depan stok kopi mulai menipis. Akhirnya kopi yang saya beli minggu lalu saya buka juga akhirnya, karena beberapa kopi tinggal sedikit, dan kapan hari saya bongkar robustanya si di Kalang. Terlalu robusta, ya lah, saya nggak gitu suka. Robusta bukan idola saya, tapi kalau robusta dikawinkan dengan arabica menjadi idola saya juga. Jadi mau nggak mau saya harus membuka stok kopi ini, karena orang rumah merasa robusta terlalu kenceng si di Kalang, dan saya lagi mikir mau di blend dengan apa. Nanti aja mungkin saya akan blend dengan seperti yang saya bilang si Cuwede Honey ya. Tapi Cuwede Honey-nya nggak cukup, jadi cuman kayak Cuwede Honey saya punya 100 gram, sementara robusta si di Kalangnya 250. Jadi agak jomplang. Jadi mestinya robusta saya 250, si Cuwede Honey-nya 500 lah ya, 500 gram. Nanti aja nggak apa-apa, kita keep aja untuk memberikan campuran ke kopi yang lain, mungkin arabica yang medium lainnya belum saya buka. Nah, saya beli si breakfast blend ya, sama si single origin Sulawesi Toraja. Termasuk jarang si nemuin si kopi Starbucks nih bikin single origin Sulawesi Toraja. Dulu sempat ada, terus kemudian hilang dia. Setahu saya belakangan terakhir saya nemunya Sumatera dan Komodo Dragon ya. Jadi kalau kayak dari Sulawesi udah lama saya nggak nemu. Terus kemudian kemarin saya mampir di KM10, lalu saya beli ini si Toraja Sulawesi ini. Saya Toraja Sulawesi sebenarnya bukan idola saya, bukan yang idola banget, tapi kalau di roastingnya dark atau medium dark kayak Quintinos, walaupun single origin si Quintinos itu, si Torajanya, tapi dibikin kopi susu, dicobain ke teman-teman kantor, bilangnya pasti enak nih, walaupun tipis ada asamnya tapi enak. Nah, jadi saya beli Toraja, tapi yang yang dark roast dari Starbucks. Kan seperti apa rasanya dengan notesnya, dia itu full body with notes of black sesame. Black sesame itu apa ya? Apa tuh yang buat taburan-taburan itu? Wijen. Nah, wijen hitam ya, katanya ada notesnya wijen hitam. Lalu apalagi sih notesnya? Ini mah lebih history Toraja Sulawesi ya. Harganya wow, lebih mahal dari Spring Season Blend harganya. Tapi Starbucks gitu sih, kalau barangnya langka harganya dia naikin. Kalau barangnya yang day to day dia selalu ada, harganya di 90. Tapi sekarang Starbucks kopinya mahal-mahal. Dulu saya masih beli 90.000 lah, 250. Sekarang yang breakfast blend aja udah berapa ya, 120-an kali. Harganya dia fluktuatif sih. Oke, di 2020 526. Oke, mesti saya habiskan sebelum bulan Mei ya. Ya, sekarang masih April. Sekarang masih dalam rangka WFH, jadi saya akan saya habiskan, karena sehari 3 kali ya orang rumah nih minta kopinya pagi, habis itu
nggak pagi sih, pagi buat sarapan sama roti dan lain-lainnya. Lalu nanti jam-jam 2 dia minta kopi lagi, lalu kadang malam ditutup dengan kopi juga. Jadi sebenarnya lebih borosan bikin kopi susu buat orang rumah dibanding saya minum pahitan biasa. Curhat, nggak apa-apa sih, kan demi mendukung kita beli kopi ya. Nah, kita akan mencoba si Toraja ini seperti apa. Saya udah lupa sih, dulu sempet nyobain Torajanya si Starbucks dulu, masih ada masih komplit ya. Termasuk dulu ada dari Aceh loh, ngobrol sama orang Starbucks, ya pak kita nggak produksi lagi dari Aceh. Oke, nah kita akan coba. Nah ini kan dark roast ya, kita lihat si dark roastnya Starbucks. Kalian pasti penasaran yang belum, yang nggak gitu termasuk jarang beli Starbucks, mungkin kita akan coba buka bersama dark roastnya single origin Starbucks dengan si Quintinos itu dengan sama-sama single origin ya, sama-sama Toraja. Kayak saya pernah bahas Toraja Quintinos di postingan saya kok. Dibikin pahitan, dibikin kopi susu masih enak, walaupun mungkin nggak senendang Quintinos Archipelago atau Starbucks yang blend ya, Italian blend atau Vienna blend dan espresso blend. Kita buka bersama. Saya tuh Starbucks suka sama ini si pack-packnya, tematiknya keren. Kayak saya suka tematiknya yang dari kopi dari Cina ya, jarang lah. Cloud apa something blend gitu, itu juga enak. Oke, kita buka. Saya kepengenan beli yang Ethiopia tapi yang Starbucks reverse nya yang harga 500. Kayak gimana ya rasanya. Kita buka. Ini kalau menurut saya si Starbucks yang house blend apa yang wanginya langsung nyemprot ke muka. Kalau Starbucks dark roast ini sama dibanding dengan si Quintinos, wangi gosong. You know lah Starbucks kan blonde roastingnya aja dark gitu kan. Bayangkan kalau dia si dark roastingnya kayak gini nih, mengakibatkan si biji-bijinya itu jadi rapuh seperti hati kita. Kalau udah kering kan rapuh ya, jadi dia banyak yang pecah, kurang. Nah ini memang ciri khasnya Starbucks deh. Kalau kalian beli yang kemarin aja ada yang breakfast blend tuh kan medium, sebenarnya medium blend, tapi banyak yang pecah, banyak yang ini. Tapi pecah itu nggak mempengaruhi rasa sih di metode saya. Tetap, apalagi anyway kan digiling juga, tapi minimal dia kualitas bijinya oke lah, bukan yang tiny banget, yang kecil-kecil kayak waktu saya beli Tabodo krem premium kopi. Ini bijinya oke, cuman ya banyak yang pecah. Tapi pasti gitu deh, kalau kalian beli dari roaster yang memang konsepnya dark, dia pasti akan ada banyak pecahnya. Kopi kan sekali lagi kalau dia semakin gelap, semakin matang roastingnya, semakin rapuh. Wanginya ya Starbucks banget lah, tapi wanginya Toraja walaupun dia dibikin gelap ya, dark gini, ada aroma asamnya ke bawah, you know lah Toraja. Oke, saya akan bikinnya menggunakan, karena saya mau bikin kopi yang bukan espresso. Bikin espresso ya menggunakan ini ya, espresso single origin gitu dari Toraja Starbucks. Kayak gimana rasanya? Oke lah, saya akan bikin menggunakan ala-ala espresso
karena dia espresso dan one shot, saya akan dibikin 10 gram aja. 10 gram 9 10 pas 10 gram kita akan mencicipi 10 gram. Kita giling bersama. Saya langsung saya gilingannya di halus aja. Halusnya seberapa sih? Kita tes halusnya, apakah kurang halus. Coba ya. Oke, halus ya. Kalau pakai Starbucks, gilingan saya selalu enak banget, lembut, kayak saking empuknya jadi menggiling nggak berasa. Tapi kalau gilingan yang roasting yang medium atau light medium, ya kerja keras gilingan saya makin keras. Oke, kita ratain. Ini halus banget. Kalau untuk saya punya Staresso Mirage, kita ratain. Sehalus ratain, kencengin. Kita lihat apakah macet atau enggak. Sehalus ini nih saya bikin. Nah, halus banget kan? Oke, cukup halus. Saya terusin, ada lalat terbang rasa banget. Saya kasih airnya 90 ml aja. 90 ml kayak gimana ya? 90 ml, tapi nanti nggak akan saya pumping sampai kelar. Cek ini dulu, jangan sampai ada yang macet. Teman-teman yang punya Staresso, make sure pumpingnya ini lancar dulu, nggak bunyi krak-kruk atau decet. Oke, cukup. Mari kita tuang air. Saya seduh di suhu 92 derajat Celcius ya. Saya akan kasih sekitar 80 sampai 90. Oke. Buat teman yang selalu menyarankan dibiarkan dulu beberapa menit, saya nggak menyarankan, karena nanti akan istilahnya buat saya ya over ekstraksi, dan rasa karakter si kopinya jadi nggak gitu berasa. Kita tes. Saya pakai ini aja. Let's pumping. Kita deketin. Nah, jauhin dikit. 1, 2, 3. Kita pajang. Let's see. Espresso one shot. Pakai ini aja. Berat. Tutup one shot ala Staresso Mirage. Let's see, ini one shot saya.
biar di cahaya lampu. Nah, tebal segini. Kita cicipin bersama seperti apa rasanya. Cheers teman-teman, semoga kita semua sehat. Saya cicipin. Aromanya enak, aroma gosong. Tapi kalian jangan bayangin ini aromanya kayak aroma single origin light to medium atau medium dark ya. 1, 2, 3. Enak, pahit, spicy dikit ya. Gimana? Suka? Tapi memang basicnya saya suka apapun yang digiling medium dark dan dark. Ini kalau dibikin kopi susu pasti enak karena selain dia dark roast single origin, tapi dia masih ada karakter rasa kayak sedikit pedas di lidah gitu, ada tekstur walaupun gak ada notes. Karena di Toraja kan ada banyak cengkeh ya, jadi kalau kalian pasti banyak sering menemukan si notesnya kayak ada clove-nya, ada earthy, ada coklat, ada cocoa dan lain-lainnya. Ini sih katanya black sesame ya. Termasuk jarang sih kasih notes wijen hitam gitu. Enak. Gosong, delicious. Bikin kopi susu pasti enak banget, dibikin kopi hitam juga enak. Buat kalian yang mau Toraja tapi nggak ada karakter asam-asaman, ya carilah yang dark roast. Ini di lidah ada sedikit setelah minum tuh kayak ada bikin lidah ini ya, agak sekelilingnya bikin pedes, kayak ada tekstur sedikit pedes, bukan dari pedes dari cabai tapi dari, kalian pernah mengunyah cengkeh kan? Kerjaan saya dulu makan cengkeh yang segede gini nih, merah, kita nyebutnya emaknya cengkeh merah. Kalau dimakan tuh pahit, pedas semu manis cengkeh. Enak, memberikan kesegaran di pagi hari bersama Toraja Sulawesi single origin dari Starbucks dark roast. Jadi kalau kalian mau aman bikin kopi susu, beannya di Starbucks tuh udah aman. Blonde-nya aja bisa kalian nikmati dengan kopi susu, walaupun sekali lagi blonde-nya dia tetap gelap dan tetap ada di acidnya dikit ya. Kalau beli kayak Guatemala dia di blonde kalau nggak salah ya, blonde roasting kalau istilahnya Starbucks. Nah itu masih, kalau dibikin kopi susu pasti teman-teman bilang ada asamnya dikit ya, tapi masih nggak apa-apa, enak gitu. Dan enak. Habis ini saya lanjutkan dengan cemilannya udah, cemilan belum dicemil, kopi udah habis. Nih setelah minum kayak gini, kayak ketika narik napas gini, narik angin lewat mulut, ada sekeliling mulut berasa pedas, tapi pedasnya bukan pedas cabai, tapi pedasnya cengkeh. Mungkin dia ada notes cengkehnya, cuman mungkin nggak ke detect aja, atau memang dia simply cuman ngasih black sesame aja. Bodinya bold karena memang di set roastingannya dark, jadi semua yang roastingan dark sih harusnya memang create kopi yang lebih bold, lebih nendang, lebih pahitnya lebih keluar yang jelas.
buat kalian yang mau mencoba silahkan dicoba aja single origin Sulawesi Toraja. Atau kalau ini kan harganya 165.000 nih, di Quintino single origin masih 100 berapa ya Quintino sekarang ya, 120 ya kalau salah ya. Naik juga Quintino dari harga 80 ribuan sekarang merangkak naik. Kopi kayak merangkak naik nih karena banyak orang stok kopi di rumah ya buat WFH. Recommended gak sih si single origin Sulawesi Toraja buat yang nggak suka Toraja tapi kemudian mau mencoba Toraja dengan metode roasting lain? Coba Starbucks sih nggak apa-apa, rekomend. Bisa dibikin kopi hitam, espresso ala-ala, bisa dibikin seduh santai misalkan pakai aeropress saya, di seduhnya di suhu tetap suhu 92 derajat celcius atau 90, si airnya bisa 18 kopi 18 gram, airnya 150. Itu jatuhnya kopi hitam tapi tetap strong karakternya. Mungkin nanti akan saya cobain menggunakan menggunakan kopi ini dan metodenya si create kopi hitam biasa, yang ringan-ringan. Saya akan bikin menggunakan aeropress saya ya, nanti aja kalau ada waktu buat ngopi lagi. Dan kalau saya sempat videoin, karena kadang kayak si spring season nih ngopi terus tapi aduh males ya ngebacotin atau ngevideoin, lalu terakhir tuh tinggal one shot lagi. Akhirnya saya kasih omongan sedikit buat konklusi buat orang-orang yang kepikiran beli apa ya di Starbucks ya. Di single origin masih layak untuk dicoba. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat semua dan semoga kita semua terhindar dari COVID-19, corona, dan kayaknya korban terus bertambah ya, yang meninggal dan yang terinfeksi. Tapi kayaknya kita negara yang nggak gitu disiplin menerapkan social distancing skala besar. Kayak tetap umpel-umpelan di angkutan umum, tapi susah ya, kita bukan negara maju kayak Jepang atau bahkan kayak Cina. Mungkin si pemerintahnya sangat tegas, orang nggak pakai masker ditangkepin. Kalau kita kayaknya masih dikasih tahu aja. Semoga cepat reda, karena kalau nggak reda juga babak belur sekali lagi perekonomian kita. Pada mengaruh ke perut. Kalau udah ngaruh ke perut kacau balau deh. Semoga kita semua aman ya, negara kita aman. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus ya. Ciao teman-teman. Selamat mencoba single origin harga 165.000, mahal banget.